Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan athar berikutnya an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu bersabda tentang bagaimana semangatnya kaum muslimin mengikuti umat-umat terdahulu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Israil hadzwan na'li bin na'li. Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang pernah terjadi pada Bani Israel, yaitu Yahudi Nasrani. Sebagaimana samanya sendal dengan sendal, yaitu sama persis meniru orang-orang terdahulu. Hatta in kana minhum man ata ummahu alaniyatan kana fi ummati man yasna'u dzalik. Bahkan kalau ada orang Yahudi atau Nasrani yang menzinahi ibunya secara terang-terangan, akan ada di umatku yang melakukannya. Wa inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah. Dan sungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 72 golongan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa taftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 millah. Adapun umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu golongan. Qalu wa man hiya ya Rasulullah? Siapa golongan yang selamat? Kata Rasulullah SAW, ma ana alaihi wa ashabi. Itu jalan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Ini jalan selamat. Sederhana ya. Kita Islam dari Nabi, dari para sahabat, ya sudah ikut jalan itu. Ngapain bikin jalan-jalan baru? Sederhana. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menjelaskan bagaimana semangatnya kaum muslimin dalam meniru orang-orang terdahulu. Sampai Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum shibran shibran sira'an zira'an hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kata Nabi SAW, sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi ajaran-ajaran umat-umat terdahulu. Sejengkal sama dengan sejengkal, zira'an itu sama persis. Sampai kalau ada di antara mereka, sampai kalau mereka masuk dalam lubang dhab, kalian pun akan masuk dalam lubang tersebut. Artinya Rasulullah SAW menjelaskan bagaimana semangatnya kaum muslimin untuk meniru umat-umat terdahulu. Sampai kalau ada yang masuk dalam lubang, dhab itu adalah hewan kadal gurun. Yang kadal gurun tersebut memiliki lubang, dia punya lubang masuk, lubang keluar. Lubangnya berkelok-kelok. Ya, mungkin lubang ular mungkin lurus, tapi dia lubangnya berkelok-kelok. Ya. Masuk kemudian lurus, kemudian naik lagi, lurus lagi. Susah. Dan lubangnya kecil. Kalau seandainya ada Yahudi atau Nasrani yang masuk lubang tersebut, akan ada orang Islam yang mengikutinya. Bagaimana semangat orang Islam mengikuti umat terdahulu? Ajaran-ajaran mereka diikuti. Subhanallah. Kalau orang-orang Nasara mengatakan Allah bersatu dengan Nabi Isa, maka orang Islam ada yang lebih parah. Ibnu Arabi mengatakan Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Al-Halaj mengatakan ada Tuhan dalam diriku, subhanallah. Kalau orang Nasara hanya mengkhususkan penyatuan Tuhan dengan Nabi Isa, maka ada orang Islam lebih parah. Bukan hanya dibatasi dengan Nabi Isa, bahkan dibatasi Allah bersatu dengan wali-wali, Allah bersatu dengan makhluk, lebih parah daripada ajaran apa? Nasara. Lebih parah daripada ajaran Nasara. Ya. Sampai Nabi menjelaskan, ya, seandainya ada dari mereka yang mendatangi ibunya dizinai siang-siang di hadapan orang, maka ada dari umatku yang melakukannya. Dan dulu saya pikir bagaimana mungkin, ternyata sekarang mungkin. Lihat tontonan-tontonan yang orang-orang lihat. Saya berita kemarin bagaimana seorang wanita berzina dengan anaknya sendiri. Karena nonton film yang tidak benar. Hasrat akhirnya ibu sama anaknya berzina. Subhanallah, terjadi. Yang dulu saya pikir tidak mungkin terjadi. Kenapa? Dengan tontonan. Dia meniru tontonan tersebut. Sehingga terjadi kelainan seks, kelainan, sehingga mungkin kalau dia ingin berzina di depan umum, dia baru merasa puas, dia akan melakukan. Kenapa tontonan? Kalau mungkin dulu kita gimana mungkin ada, sekarang mungkin terjadi dan sudah terjadi. Saya berita di Indonesia seorang ibu berzina dengan anaknya sendiri. Sama-sama nonton film enggak benar, kemudian berzina. Ditangkap oleh masyarakat. Subhanallah. Ya. Oleh karenanya, ya, semangatnya kaum muslimin mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu. Apalagi kaum muslimin banyak merasa melihat orang-orang Yahudi Nasara adalah orang-orang yang hebat, yang maju, kemudian diikuti segalanya. Diikuti segalanya. Tidak punya jati diri. Merasa Islam keterbelakangan. Sehingga ketika melihat orang-orang yang seperti ini, maka mereka semangat mengikuti. Taib, di antara hal yang diikuti oleh orang-orang Islam kepada orang-orang ahlul kitab adalah perpecahan. Kenapa bisa terpecah? Karena tidak totalitas dalam beragama. Mengambil akidah dari ajaran-ajaran selain Islam. Rasulullah SAW bersabda, Yahudi terpecah menjadi 71, Nasara terpecah menjadi 72, sataftariqu hadhil ummah, dan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa yang selamat tersebut? Maka Rasulullah SAW kasih barometer, siapa yang selamat?
ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku. Ini benar-benar sangat logis dan sangat sederhana, bisa kita pahami dengan jelas bahwasanya kalau mau selamat ya ikut jalan Nabi dan ikut jalan para sahabat.